Lalu kenapa ada prajurit TNI sekedar mengucapkan selamat datang kok harus ditahan? Kurang ajar. Masih ingat dengan sosok pimpinan Front Pembela Islam atau FPI yang satu ini? Sosok pemimpin yang kerap mengundang kontroversi dan sering diperkarakan karena banyak kasus. Tak hanya itu, pembubaran FPI di tahun 2019 silam yang cukup menyita perhatian. Tapi sebelum itu, Habib Rizik juga sudah berada di antara jerat kasus yang tidak berkesudahan. Salah satu kasus yang terbilang fenomenal adalah kasus kerumunan di Petamburan saat menggelar acara pernikahan sang anak, juga Maulid Nabi Muhammad. Padahal kondisinya saat itu masih pandemi COVID-19. Dirinya harus mendekam di penjara selama 8 bulan lamanya. Sempat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung pun mengalami penolakan. Masih dengan kasus yang sama, Habib Rizik kembali divonis denda 20 juta subsidiar 5 bulan kurungan setelah menyebabkan kerumunan dan menghalangi petugas COVID-19 saat mendatangi pondok pesantren miliknya yang berlokasi di Megamendung. Kasus selanjutnya yang juga membuat ayah 7 orang anak tersebut harus mendekam di penjara adalah kasus hasil swab RS Umbu. Di tingkat pertama, dirinya divonis 4 tahun penjara. Namun setelah mengajukan kasasi, hukumannya dipotong menjadi sisa 2 tahun masa kurungan saja. Namun jauh sebelum ketiga kasus tersebut di tahun 2008, dirinya sudah pernah ditahan selama 1,5 tahun lantaran kasus kerusuhan yang terjadi di Monas. Belum bebas dari jeratan kasus terakhirnya, kini Habib Rizik masih dalam status tahanan kota. Gelaran aksi 203 yang dihelat FPI dengan beberapa organisasi lainnya akhir Maret 2023 lalu pun tak dihadiri. Padahal aksi tersebut menjadi bentuk protes mereka dengan tim sepak bola Israel yang akan berlaga di Piala Dunia U20 Mei-Juni 2023 mendatang. Lalu siapa sebenarnya sosok Habib Rizik dan bagaimana latar belakangnya sebagai seorang ulama dan punya garis keturunan dari Nabi Muhammad SAW? Habib Rizik merupakan anak bungsu dari 5 bersaudara, putra dari Hussein Shihab yang tak lain merupakan pendiri gerakan Pandu Arab Indonesia, yang kini berganti nama menjadi Pandu Islam Indonesia yang didirikan bersama teman-temannya di tahun 1937. Organisasi ini didirikan sebagai sebuah perkumpulan untuk orang Indonesia keturunan Arab yang berada di Jakarta. Sayangnya, Habib Rizik tidak merasakan langsung didikan sang ayah, lantaran baru di usianya yang ke-11 bulan, sang ayah wafat, hanya sang ibu Sida Alatas yang merawatnya hingga dewasa. Meski berlatar belakang keluarga ulama, tapi Sida Alatas tak serta-merta memasukkan anaknya ke pesantren. Berbekal keteguhan hati, Sida Alatas yang saat itu menjadi tulang punggung keluarga, hanya mendaftarkan dirinya masuk taman Quran di masjid-masjid lingkungan mereka tinggal. Setidaknya, Habib Rizik yang masih belia mendapat ilmu agama untuk bekalnya di usia dewasa. Terlebih disibukkan dengan pekerjaan sebagai seorang tukang jahit dan rias pengantin, tapi Sida Alatas sangat peduli dengan pendidikan agama anaknya. Setelah mencapai usia sekolah, Habib Rizik muda didaftarkan ke SD Negeri 1 Petamburan Tanah Abang dan lulus tahun 1975. Setelah itu dirinya menempuh pendidikan sekolah menengah pertama atau SMP Negeri 14 Pejompongan. Karena jarak yang harus ditempuh ke sekolah cukup jauh, dirinya lalu dipindahkan ke sekolah Kristen Bethel Petamburan dan lulus di tahun 1979. Ia kemudian melanjutkan pendidikan ke bangku sekolah menengah atas atau SMA Negeri 4 Jakarta. Namun lagi-lagi dirinya lulus di sekolah lain, yaitu di SMA Islamic Village Tangerang di tahun 1982. Setelah lulus, Habib Rizik sempat mengambil kelas bahasa Arab di Lembaga Ilmu Pengetahuan dan Arab atau LIPIA. Namun setelah 1 tahun, dirinya menerima beasiswa dari sebuah organisasi beasiswa Islam ke Arab Saudi. Pria yang kini berusia 57 tahun ini lalu menjalani masa studinya di Universitas Raja Saud dengan mengambil jurusan studi agama Islam dengan konsentrasi fikih. Selanjutnya mengambil gelar magisternya dari Universitas Islam Internasional Malaysia. Namun ia hanya bisa menyelesaikan pendidikannya di sana selama 1 tahun lantaran terhalang biaya dan mengharuskannya kembali ke tanah air. Barulah setelah beberapa tahun kemudian, suami dari Syarifah Fadlun Yahya ini baru melanjutkan pendidikan ke Universiti Malaya dan berhasil meraih gelar magisternya di tahun 2008. Kemudian di tahun 2012, dirinya juga kembali mengambil pendidikan doktoralnya di Universitas Sains Islam Malaysia dan berhasil lulus di tahun 2021. Semangat belajarnya ini juga diturunkan kepada ke-7 orang anaknya,
yang masing-masing bernama Rufaida, Humaira, Zulfa, Najwa, Mumtaz, Fairuz, dan Zahra. Sebelum terjun ke dunia dakwah, Habib Rizik begitu orang-orang memanggilnya. Terlebih dahulu, pria kelahiran 24 Agustus 1965 ini menghabiskan waktunya dengan menjadi pengajar di Arab Saudi sembari menyelesaikan studi sarjananya di Universitas Raja Saud. Barulah di tahun 1992, Habib Rizik kembali ke tanah air dan melanjutkan profesinya sebagai seorang guru. Saat itu dirinya langsung menjadi kepala sekolah di Madrasah Aliyah Jamiat Khair hingga tahun 1996. Setelah melepas jabatannya tersebut, Habib Rizik kembali aktif menjadi guru fikih, juga menjadi guru penceramah. Dirinya kemudian dipercayakan sebagai anggota Dewan Syariah di BPRS At-Taqwa, Tangerang, dan membawahi sejumlah majelis taklim untuk wilayah Jabodetabek. Selain pengalaman panjangnya sebagai seorang pengajar, ternyata Habib Rizik bukanlah orang sembarangan. Tidak terlahir dari didikan pesantren, tetapi dirinya berhasil membuktikan bahwa ia mampu menempuh pendidikan sampai ke Arab Saudi, lengkap dengan beasiswa dan gelar cum laude yang didapatkannya setelah lulus kuliah. Selain itu, di tanggal 19 Maret 2009, Habib Rizik juga resmi menyandang gelar Mufti Agung Kesultanan Sulu Darul Islam dengan gelar Datuk Paduka Maulana Syar'i Sulu atau yang disingkat DPMSS. Meski punya background pendidikan yang terbilang cemerlang, tapi dari sisi kekayaan, tidak ada yang tahu jelas soal berapa jumlah pasti kekayaan Habib Rizik. Hanya melansir dari beberapa sumber kekayaannya, bisa dipastikan Habib Rizik punya sejumlah kekayaan yang tidak terhitung. Salah satu sumber kekayaannya itu dari gurita bisnis yang dijalankan. Bisnisnya masih berkaitan dengan pondok pesantren yang dimilikinya. Bahkan pesantrennya itu terbilang besar dan luasnya mencapai 30 hektar yang berlokasi di Bogor, Jawa Barat. Sumber kekayaan lainnya yaitu berasal dari sumbangan pemberian sahabat-sahabatnya. Ya, entah untuk apa, tapi yang jelas Habib Rizik pernah diberikan sumbangan saat dirinya masih tinggal di Arab Saudi. Selain itu, Habib Rizik juga memiliki sebuah rumah yang berlokasi di kawasan Petamburan, Jakarta Barat. Dengan ukuran yang lumayan besar, dipastikan rumah milik Habib Rizik tersebut ditaksir berharga miliaran rupiah. Rumah bernuansa putih dengan pilar tinggi dengan arsitektur khas Yunani tersebut yang menjadi saksi rumahnya sering didatangi orang-orang penting. Untuk transportasi, Habib Rizik punya beberapa koleksi mobil dengan harga fantastis. Misalnya, Mitsubishi Pajero Sport, Jeep Wrangler Rubicon, dan Toyota Alphard. Mobil Pajero Sport berwarna putih tersebut sering dipakai saat melakukan orasi bersama dengan pengikut-pengikutnya. Lalu mobil Jeep Wrangler berwarna putih buatan Amerika Serikat itu sempat dipakainya saat melakukan konvoi di hari ulang tahun FPI ke-15. Sedangkan aset lain yang dimilikinya adalah tanah seluas 32 hektar yang berlokasi di Desa Kuta, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor. Sayangnya, tanah tersebut sempat jadi kontroversi lantaran statusnya sebagai hak guna usaha. Bahkan di tahun 2013, tanah tersebut jadi sengketa antara Habib Rizik dengan PT Perkebunan Nusantara atau PTPN 8. Lalu di tahun 2020, tanah tersebut berubah status menjadi milik PTPN 8, padahal sudah dibanguni pesantren oleh Habib Rizik. Dan hingga saat ini masih menjadi lahan sengketa antara kedua belah pihak.